Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pramana Putra dari jurusan Akuntansi dengan NPM 21100113118 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Kasman Karimi SE MSI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran atau elasticity of supply adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan terhadap jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Koefisien elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yakni koefisien elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan permintaan per persentase perubahan harga, atau dapat juga dirumuskan dengan simbol ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ES yaitu koefisien elastisitas penawaran, delta P yaitu perubahan harga, delta Q yaitu perubahan jumlah penawaran, Q adalah jumlah penawaran awal, P adalah harga awal. Tingkat elastis kurva penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 tingkat elastisitas, yaitu elastis sempurna, elastis, elastisitas uniter, tidak elastis, dan tidak elastis sempurna. Yang pertama, elastis sempurna. Elastis sempurna apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada suatu harga tertentu. Apabila penawaran sesuatu barang bersifat elastis sempurna, penawarnya sejajar dengan sumbu datar. Yang kedua, tidak elastis sempurna. Tidak elastis sempurna atau kurva penawarannya sejajar sumbu tegak apabila penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya walaupun harga bertambah tinggi. Yang ketiga, elastis uniter. Kurva penawaran elastisitasnya uniter apabila kurva tersebut bermula dari titik 0. Yang keempat, tidak elastis, yaitu kurva penawaran tidak elastis apabila perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Dan yang terakhir, elastis. Kurva penawaran elastis apabila perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Terdapat dua faktor yang dianggap sebagai faktor yang sangat penting di dalam menentukan elastisitas penawaran, yaitu sifat dari perubahan biaya produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Sifat perubahan biaya produksi. Bagaimana biaya produksi akan berubah sekiranya harus dilakukan pertambahan produksi? Sangat besar pengaruhnya kepada elastisitas penawaran. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi, kalau penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Apakah biaya produksi akan meningkat dengan cepat atau akan mengalami pertambahan yang sedikit saja apabila produksi ditambah tergantung kepada banyak faktor. Salah satu faktornya yang penting adalah sampai di mana tingkat penggunaan kapasitas alat produksi yang dimiliki perusahaan. Apabila kapasitasnya telah mencapai tingkat yang tinggi, investasi baru haruslah dilakukan untuk menambah produksi. Dalam keadaan ini, kurva penawaran akan menjadi tidak elastis, terutama apabila faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk menaikkan produksi sangat sukar untuk diperoleh. Jangka waktu analisis. Di dalam menganalisis pengaruh waktu kepada elastisitas penawaran, biasanya dibedakan 3 jenis jangka waktu, yaitu masa amat singkat, jangka pendek,
dan jangka panjang. Masa amat singkat. Yang dimaksudkan dengan masa amat singkat adalah jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya. Dengan demikian, penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Misalkan pada mulanya jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Seterusnya, misalkan terjadi kenaikan permintaan, yaitu dari DD menjadi D1 ke D1. Dalam masa yang sangat singkat, jumlah barang tidak dapat ditambah, maka harga mengalami kenaikan yang tinggi, dari P menjadi P1. Yang jangka pendek. Di dalam jangka pendek, kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia itu dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi, termasuk barang modal, secara lebih intensif. Antara lain, caranya ialah memperpanjang jam kerja, memperbaiki manajemen produksi, menggunakan tenaga kerja lebih efektif, dan sebagainya. Usaha ini akan dapat menambah produksi barang yang ditawarkan, tetapi pertambahan itu tidaklah terlalu besar. Karena produksi dapat ditambah dari Q menjadi Q1, maka kenaikan permintaan dari DD menjadi D1 ke D1. Tidak menaikkan harga sebesar seperti yang berlaku dalam masa yang amat singkat. Jangka panjang. Produksi dalam jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang. Oleh karenanya, penawaran bersifat elastis. Dapat dilihat bahwa barang yang diperjualbelikan bertambah sebesar Q ke Q1 karena permintaan bertambah dari DD menjadi D1 D1. Pertambahan ini adalah jauh lebih besar daripada pertambahan dalam jangka pendek. Oleh karena pertambahan penawaran yang cukup besar tersebut, kenaikan harga dari P menjadi P1 adalah lebih kecil daripada dalam keadaan jangka waktu amat singkat dan jangka pendek. Terjadinya elastisitas penawaran ini sangat bergantung kepada sejumlah faktor, yaitu ketersediaan barang atau storage availability, banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut atau producer amount, dan inovasi teknologi atau innovation of technology. Apabila bahan-bahan produksi sulit didapatkan, produsen akan mengalami kesulitan untuk menawarkan banyak barang kepada konsumen. Atas dasar itu, maka terjadilah peningkatan harga guna mengimbangi effort dalam memproduksi barang tersebut. Apabila produsen yang memproduksi suatu produk ada banyak, hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah barang yang ditawarkan, sehingga secara otomatis berpengaruh terhadap harga dari barang tersebut. Sementara kaitan antara perkembangan teknologi dengan elastisitas penawaran ini didasari pada efisiensi produksi barang akibat penggunaan alat-alat produksi tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai materi elastisitas penawaran. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.